Tawoyanto Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Rasa angayu bahagia kita haturkan kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa, karena atas asung karta waranugraha Ida, kita masih diberikan kesehatan serta kerahayuan. Pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Untuk itu, perkenalkanlah saya, Rayendra Satya Premananda, mahasiswa staf negeri Negeri Singaraja, program studi Teologi Hindu. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan sepatah dua patah kata pesan Dharma dengan judul Mencari Artha dan Kama berlandaskan Dharma Sadhana. Umat Dharma yang berbahagia, belakangan ini kita sering sekali mendengar banyaknya tragedi kemanusiaan, seperti misalnya salah satu menjatuhkan yang lainnya. Mereka saling mengejar tujuannya masing-masing tanpa mempedulikan dengan sesama. Nah, mengapa bisa terjadi seperti itu? Tentunya hal ini dikarenakan umat manusia zaman sekarang lebih mementingkan mencari harta maupun hawa nafsu saja. Seperti di dalam agama Hindu, kita mengenal catur purusa artha, di mana bagian-bagiannya terdiri dari dharma, artha, kama, dan moksa. Dharma yang berarti kewajiban ataupun kebijaksanaan, sementara artha yang berarti harta ataupun kekayaan, kama yang berarti hawa nafsu, dan moksa yang berarti kebebasan. Di antara keempat ini, zaman sekarang hanya ada dua yang menjadi primadona, yaitu kama dan juga artha. Sementara itu, dharma yang menjadi salah satu dari keempat tujuan itu justru mulai ditinggalkan. Umat dharma yang berbahagia, kata dharma itu sendiri, jika kita membuka kitab suci Bhagavad Gita, kita temukan pada sloka pertama dan kata pertama. Pada sloka pertama, adhyaya pertama dari Bhagavad Gita itu berbunyi, Dharma Sitri Urut Sitri Samawita Uyut Sawah Mamaka Pandawa Cayuwa Kim Akurwata Sanjaya. Nah, dari sloka tersebut, kata dharma yang mengawali tayan kitab suci Bhagavad Gita ini bermakna bahwa dharma sudah seharusnya dijadikan sebagai landasan dalam mencapai tujuan apapun yang kita cari di dunia ini, termasuk diantaranya adalah dalam mencari artha maupun kama, apalagi dalam mencari moksa. Tentunya kita harus berlandaskan dengan dharma, sehingga dharma itu lebih penting untuk dipraktekkan daripada hanya diwacanakan. Apalagi di zaman sekarang ini, kita harus lebih banyak dalam mempraktekkan dharma. Nah, jika yang tadi diawali dengan kata dharma, kemudian di dalam sloka terakhir Bhagavad Gita, dalam adhyaya terakhir diakhiri dengan kata mama, di mana jika keduanya digabungkan menjadi dharma mama, yang berarti dharma milik saya, atau dalam kata lain bisa dikatakan swadharma. Kemudian di dalam Bhagavad Gita sloka terakhir, adhyaya terakhir, diakhiri dengan kata mama, sehingga jika kita menggabungkan kata pertama dan kata terakhir menjadi dharma mama, di mana dharma mama itu sendiri jika diartikan dalam bahasa Indonesia berarti dharma milik saya. Dan dalam kata lain, itu bisa dikatakan sebagai sebuah swadharma.
Sehingga di dalam mempraktekkan dharma itu dalam bentuk dharma sadana, kita harus mengawalinya dengan swadharma masing-masing. Sebagai seorang mahasiswa, tentunya kita harus melakukan swadharma kita sebagai mahasiswa. Sebagai seorang anak juga demikian, harus melakukan swadharma sebagai seorang anak. Sehingga perlahan-lahan praktek-praktek spiritual yang kita lakukan itu akan perlahan-lahan membawa kita ke dalam tingkat spiritual yang lebih tinggi. Umat Dharma yang berbahagia, Dharma sadana merupakan suatu upaya dalam merealisasikan Dharma di dalam diri kita sendiri. Seseorang yang melakukan sadana dikatakan berhasil apabila telah mencapai 4 macam tujuan berikut. Pertama, itu adalah karma kanda, di mana seorang sadaka telah melaksanakan tugas-tugas swadharma yang telah ditetapkan. Yang kedua, itu adalah bhakti kanda, di mana seorang sadaka itu bersifat ulas asih dan sama terhadap semua makhluk. Ketiga, ada jnana kanda, yaitu seorang sadaka hendaknya memiliki pikiran tanpa dualitas, tidak berbeda-bedakan. Kemudian yang terakhir itu adalah yoga kanda, karena seorang sadaka hendaknya memiliki pikiran yang bebas dari satripu atau 6 macam musuh yang ada dalam diri kita. Umat Dharma yang berbahagia, seperti disebutkan di dalam kitab Sarasa Mucaya, sloka 15 yang berbunyi sebagai berikut. Ikang kayatan reka gawayani kamu arte muang mokse dadi tanpa pala. Nang ikang kayatnan ring dharma sadan niate mepala ika. Ya diapin angin-anginan juga mepala atika. Yang artinya usaha tekun dalam mencari kama, harta, dan moksa yang kalanya tidak akan berhasil. Tapi usaha tekun yang dilandasi dengan dharma sudah pasti akan berhasil. Walaupun hanya di angan-angan, hasilnya sudah pasti. Makna dari sloka tersebut, apabila kita mencari harta, kama, maupun moksa tanpa dilandasi dengan dharma, sudah barang tentu itu tidak akan membuahkan hasil yang sesungguhnya. Sementara apabila kita mencari harta, kama, maupun moksa dilandaskan dengan dharma, hasilnya sudah pasti terjadi. Walaupun hanya sekedar keinginan, hasilnya pasti akan terjadi. Dan juga dalam melakukan pekerjaan apapun itu, apabila kita dilandasi dengan dharma, tambah lagi dengan sadana dan latihan ataupun praktek-praktek spiritual, tentunya itu akan memberikan hasil yang sesungguhnya, tidak menyimpang dari dharma dan bermanfaat bagi semua masyarakat. Umat Dharma yang berbahagia, untuk itu hendaknya lah dharma itu kita laksanakan, kita praktekkan, dan kita sebarluaskan. Sebagaimana dikutip dari kitab suci Rigveda, disebutkan Dharmo Raksati Raksitaha, yang artinya barang siapa yang melindungi dharma akan dilindungi oleh dharma. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Saya tidak bermaksud untuk menggurui, dan juga seperti kata pepatah, tidak ada manusia yang sempurna. Yaitu, apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf, dan akhir kata saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi Santi Santi.